Lalu kalau di dalam money market lebih gampang lagi ya, deposito itu udah jelas seperti apa skemanya. Nah, tapi sekarang kalau kita lagi analisa sebuah saham, kita kan harus tahu bahwa sebuah perusahaan itu dia bagikan dividen nggak? Nah, kalau dia mau bagikan dividen, uangnya itu dari mana? Apakah dari profit atau dari mana? Kan yang jelas pasti kalau perusahaannya untung, barulah mereka bisa membagikan profit. Kalau perusahaannya rugi-rugi, justru dia akan mencoba menarik duit dari retail terus, dari action, corporate action lah, ataupun dan cara-cara lainnya. Nah, berarti kan kita harus mencari sebuah saham yang performance atau omsetnya naik, untungnya juga semakin naik. Tujuannya apa? Dengan nanti mereka punya profit semakin tebal, mereka akan memberikan duitnya itu dalam bentuk dividen. Nah, dividen ini kan bisa dihitung kan atau dipredik oleh para analis. Apakah nanti dalam 1 tahun kita bisa dapat 3%, 5%, 7%, dan seterusnya. Itu dalam bentuk dividen. Tapi di luar dividen, ada potensial capital gain. Kenapa bisa capital gain? Karena sebuah perusahaan kalau kita beli di tahun sekarang dengan valuasi yang sekarang, valuasi ini bisa semakin murah jika omsetnya semakin baik atau profitnya semakin tinggi. Berarti kan nanti di kemudian hari, tahun-tahun yang akan datang, valuasinya akan semakin murah dong kalau performanya semakin naik. Dan kalau itu terjadi, berarti orang-orang yang akan datang 2 tahun lagi, 3 tahun lagi baru mau masuk ke dalam saham, ini kan menjadi sebuah opportunity buat mereka beli kan, karena performance-nya naik, mereka akan beli. Di situlah potensi capital gain. Jadi kalau capital gain ditambah dengan dividen, itu digabung, maka kita ada sebuah gambaran, return kita bisa berapa sih kemungkinan di sebuah saham. Nah, itu cara analisa kenapa big money itu perlu mencari fundamental yang bagus. Karena kalau dia jangka panjang, dia bisa mendapatkan dalam bentuk dividen return-nya dan konsisten. Ya kan, kalau dia terus bertumbuh selama 10 tahun, berarti nggak ada alasan buat jual. Karena teman-teman yang awalnya mungkin baru beli dapat dividen 3%, 4%, 10 tahun lagi dividennya bisa belasan persen atau sampai 20%. Pada saat itu mau cari di mana deposito 20%, 1 tahun nggak mungkin ketemu. Tapi di dalam saham bisa, kalau ketemu saham-saham yang terus growing, contohnya seperti big banks. Jadi teman-teman penting sekali nih, perlu analisa saham secara fundamental itu harus benar. Ya, jangan sembarangan teman-teman analisa, nggak paham secara keseluruhan, cuma beli saham yang murah. Karena saham yang murah itu tidak sama dengan fundamental yang bagus ya. Banyak orang terkecoh baca analisa PBV-nya kecil nih 0, sekian, dipikirnya saham itu pasti untung. Belum tentu, karena tidak ada yang bisa menjamin PBV itu harus balik ke 1. Siapa yang bisa menjamin? Banyak juga kan saham yang PBV-nya rendah sepanjang bertahun-tahun juga tidak naik. Karena analisa fundamental tidak segampang cuma lihat satu PBV. Tetapi banyak nih retail-retail yang cuma belajar secuil, lihat dengar YouTube 3 menit langsung merasa udah bisa analisa fundamental. Nah, ini yang bahaya. Jadi teman-teman harus belajarnya tuh lebih dalam lagi. Nah, di AG Invest itu kita sangat detail sih sebenarnya untuk belajar fundamental juga. Ada private mentorship ya kita untuk menganalisa sebenarnya fundamental itu analisanya seperti apa. Nah, teman-teman nanti kalau mau bertanya di Telegram @AG Invest Admin. Itu dari sisi kacamata fundamental ya. Nah, nanti kita sambung nih, bro, untuk yang di bandarmologi. Bagaimana cara mengkawinkan bandarmologi dengan fundamental? Simpelnya seperti ini, bandarmologi itu kan mencari tahu pergerakan big money. Yang mungkin teman-teman sudah paham lah dasarnya bandarmologi, atau bagi teman-teman yang mungkin baru mulai masuk ke dalam dunia investasi, bandarmologi itu sebenarnya ilmu yang sangat penting karena kita harus tahu kemana pergerakan big money. Di IHSG itu banyak saham murah yang valuasinya murah, fundamentalnya bagus. Contoh dari berapa ratus saham ini ada puluhan saham yang murah dan bagus lah. Kan kita nggak tahu nih yang mana akan bisa naik. Nah, bandarmologi itu bisa membantu kita dari berapa puluh saham yang murah ini, big player tuh incar yang mana sih? Nah, kita ikut. Karena kalau enggak kan teman-teman mungkin akan beli semuanya. Ya 20-nya mau dibeli, silakan di spread semua kan. Jadi siapa tahu satu naik dapat cuannya. Cuma kan berarti stretch-nya terlalu tipis karena dibagi ke berapa puluh saham. Tapi kalau teman-teman ngerti bandarmologi, teman-teman tahu nih setidaknya ada big money di mana-mana saja yang murah. Ini ya. Jadi teman-teman cukup terarah mau nyicil sahamnya itu yang mana. Itu pertama. Kedua itu money management. Bandarmologi itu sangat membantu teman-teman dalam mengatur money management. Maksudnya apa?
Sebuah saham yang murah, kalau dia turun, ya kan, bisa nggak? Oh bisa. Sebuah saham bisa murah dan semakin murah. Bukan berarti teman-teman setiap kali analisa saham murah itu adalah bottomnya, tidak ada yang bisa jamin. Ada saham yang kelihatan sudah sangat murah, tiba-tiba dia drop mendekati ke 50, baru setelah itu dia naik nggak ada henti. Bisa-bisa saja kan? Nah tapi kalau teman-teman nggak ngerti saham itu, pada saat dia turun, pasti bingung. Ini saya harus average down atau saya sudah harus biarkan saja atau saya harus cut loss. Karena masih belum paham kan. Nah, bandarmologi bisa membantu teman-teman tahu nih, kalau big playernya average down, nambahin barang di bawah, berarti teman-teman jangan takut. Big playernya aja nambah terus pada saat harganya turun, ya teman-teman jangan khawatir karena fundamentalnya bagus, big player juga nambah terus. Berarti kita harus berani masuk ke dalam. Gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi ini cuma gambaran kasar ya, sebenarnya masih sangat detail dan panjang lagi supaya teman-teman ada gambaran saja bahwa bandarmologi dan juga fundamental itu bisa digabungkan dan memberikan return yang sangat menarik buat teman-teman semua. Oke. Ya menarik banget memang topik malam hari ini ya bro ya, bagaimana kita mencari profit atau cuan, atau bisa juga dibilang menavigasikan diri kita di dunia pasar modal menggunakan teknik fundamental dan juga bandarmologi begitu. Oke, buat teman-teman cuan troopers malam hari ini tadi udah ada beberapa pertanyaan yang kalian tanyakan. Aku mau bilang terus tetap bertanya ya, nanti akan ditampung nih semua pertanyaan-pertanyaan saham kalian. Tadi ada yang nanya tentang Mayora, ada yang nanya tentang Pani gitu ya. Boleh aja teman-teman tetap diketik aja di comment section atau di question box-nya, nanti kita coba jawabin semuanya ya. Oke, Bro Albert, jadi tadi kan lo ada mention mengenai bandarmologi begitu ya. Ini bukan istilahnya topik yang gue yakin banget Bro Bernard udah sering banget bahas begitu kan. Tapi malam hari ini memang bisa dibilang level pengertian nasabah sukor atau cuan troopers itu berbeda-beda gitu bro ya. Ada yang baru mulai, ada yang dari tengah, ada yang cukup expert begitu kan. Nah, mungkin bisa dijelasin sedikit lagi nggak bro dengan bahasa buat teman-teman yang baru memulai nih. Kira-kira bandarmologi itu apa dan cara melihat pergerakan money maker itu dari mana sih kalau kita mau tahu belajarnya? Mungkin boleh di-share nih bro. Oke, jadi bandarmologi pada dasarnya itu teman-teman harus tahu sistem yang namanya akumulasi ataupun distribusi ya. Nah, akumulasi itu apa? Pada saat barang-barang itu dikumpulin nih sama big player. Mereka tuh ngumpulin barang dari retail, itu yang disebut akumulasi. Kalau sebaliknya distribusi adalah di saat bandar kasih barang ke retail. Nah, itu kalau sebuah saham yang terjadi akumulasi, kita ikut masuk. Kalau saham yang sudah lagi didistribusi, kita harus keluar. Sesederhana itu konsep dasarnya. Cara taunya bagaimana? Kita bisa cek dari broker summary. Nah, ini broker summary ini yang menjadi patokan ya, bahwa itu kan data adalah real, sebuah transaksi yang sudah terjadi. Nah, di situ teman-teman bisa lihat broker summary ini, yang beli siapa, yang jual siapa. Kalau lebih banyak nih yang beli dari broker-broker top 5-nya ya, maka itu menjadi akumulasi. Tapi kalau ternyata top 5 sell-nya itu dijumlahin lebih banyak yang berjualan, maka itu disebut sebagai distribusi. Oleh karena itu teman-teman perlu menguasai broker summary. Kalau teman-teman ke sekuritas ya, itu bisa lihat broker summary-nya itu data-datanya seperti apa, kondisi sebuah saham, apakah lagi akumulasi atau distribusi. Kalau teman-teman lihat akumulasi, maka bisa ikut. Kalau distribusi ya teman-teman keluar dari saham itu. Itu untuk dasarnya. Oke, ini pasti thankful banget ya teman-teman yang baru mulai berinvestasi mendengar penjelasan tadi ini, pasti akan lebih mengerti begitu kan apa itu mengenai konsep dari bandarmologi ya. Thank you banget ya Bro Albert ya. Jadi buat teman-teman cuan troopers juga di sini aku mau ingetin, Sukor itu spot based Sukor sekuritas memang ada fiturnya bandarmologi ya teman-teman ya. Kalian boleh cek tuh.
Jadi di situ ada fitur khusus yang compare ya volume dari HK sama Haki ya teman-teman ya. Jadi mungkin untuk mulai belajar mungkin mengenai bandarmologi bisa ngulik-ngulik fitur-fitur terbaru dari Sukor Sekuritas ya teman-teman ya. Karena istilahnya Sukor akan terus berusaha untuk mengembangkan fitur-fiturnya untuk kebutuhan-kebutuhan para nasabahnya begitu kan. Oke, kita mungkin lanjut sedikit lagi ya bro ya sebelum kita mungkin mulai jawabin pertanyaan teman-teman dari Cuan Troopers. Mungkin gue mau nanya sedikit nih, kita serempet dikit dari musim politik ini bro. Gue cuma pengen nanya pendapat lu aja sih sebenarnya. Ini mungkin pertanyaan dari gue juga kali ya. Kalau lu ngeliat musim politik itu gimana bro? Di dampaknya di pasar modal kita, kira-kira lu udah ada strategi nggak? Atau mungkin buat lu itu masih wait and see juga gitu dari capres dan cawapres ini ngomongnya apa nih ke masyarakat kira-kira? Oke, kalau untuk sekarang masih terlalu cepat ya, karena belum tahu nih, mereka belum sempat interview dan lain-lain ya, jadi agak samar lah. Nah, jadi sembari saya menunggu, saya tetap analisa di IHSG kita ya. Siapa tahu nanti ada big money yang sudah pelan-pelan tahu incer sektor tertentu atau saham tertentu. Tapi kalau teman-teman nanti akan lebih kelihatan itu pada saat mereka udah mulai nih debate, ya kan, sudah banyak sekali yang bermunculan apa saja yang mereka ingin utamakan nih masing-masing calon. Nah, di situ akan kelihatan biasanya market akan respon. Jadi teman-teman tetap, menurut saya sedikit banyak perlulah update perkembangan politik kita gitu. Oke, sip. Jadi kalau misalnya dari lu sendiri berarti kira-kira belum ada sektor yang terlalu menarik atau mungkin big money udah mulai lirik nih kira-kira sektor-sektor untuk di penghujung tahun ini atau mungkin di awal tahun depan kira-kira udah ada terlihat belum atau kayaknya masih? Kalau saya pribadi belum mengincar spesifik sektor ya, tapi sudah ibaratnya mempunyai sebuah list saham yang fundamentalnya itu bagus dan sebentar lagi dicicil nih ibaratnya ya. Jadi dalam kondisi sekarang ada juga saham-saham yang sebenarnya bisa tergolong murah dan teman-teman sudah layak untuk ya cicil bertahap lah istilahnya, bukan langsung beli secara masif, tapi sudah cicil bertahap. Kalau semakin turun itu akan semakin memberi kesempatan, mumpung market lagi sepi, jadi nggak rebutan barang nih sama market tinggi. Tapi ingat ya, harus sudah paham analisa fundamentalnya itu tepat dulu nih, jangan asal beli saham murah. Ya. Jadi buat teman-teman ya kalau mau mempelajari lebih dalam mungkin fundamental bisa nih ikut kelasnya Bro Albert ya teman-teman ya. Tinggal ditanya aja langsung karena aku udah pernah lihat ya Bro Albert dari pertama kali aku live ya teman-teman, ini selalu insightful banget dan aku yakin ini di kelas-kelas tertutupnya lebih banyak lagi nih. Lebih banyak insight menarik buat kalian untuk mempelajari lebih dalam mengenai fundamental dan tentunya juga bandarmologi ya. Oke. Mungkin bro, sembari kita mulai lompat-lompat aja ya, jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Cuan Troopers. Jadi ada yang nanya nih bro, saham Mayora bro. What do you think about saham Mayora nih kira-kira? Oke, saham Mayora ini sementara bisa terlihat, lihat ya, sudah sideways cukup panjang ya di area 2000 ini, 2600-an ya. Perlu tahu dulu ya, artinya kenapa pilih Mayora, apakah karena dia sektor consumer atau teman-teman ngerasa fundamentalnya baik atau bagaimana. Jadi setiap saham yang kita pilih, kita harus tahu kita masuk berdasarkan apa. Kalau contoh teman-teman masuk berdasarkan technical ya, karena dia sedang ada di support, ini misalkan contoh. Berarti kan boleh buy on support, tapi kalau jebol supportnya ya harus cut loss dengan resiko yang sudah ditentukan. Apakah dari 10% support, teman-teman kalau sudah jebol ya harus exit. Jangan terbablas, dan itu kalau misalkan ada berdasarkan technical. Tapi kalau teman-teman based on fundamental, ya harus perhatikan apakah omsetnya naik terus nggak. Kalau dia turun terus atau dia stagnan, berarti sahamnya akan sulit untuk lanjut naik ke atas. Nah, sebelum saya menjawab makanya apakah Mayora bagus atau tidak, teman-teman harus tahu dulu pada saat pilih Mayora pertama alasannya apa. Nah, tapi kalau saya pribadi mungkin saya tidak akan pilih Mayora, tapi pilih consumer lainnya gitu.
Oke, ini cukup jelas ya tadi yang bertanya untuk mayor ya. Jadi aku mau ingetin Ya, sekali buat teman-teman, ini semuanya bersifat disclaimer ya teman-teman. Jadi ini adalah insight dari Bro Albert. PR buat teman-teman adalah tetap untuk melakukan riset masing-masing ya, karena ini kan uangnya kalian juga begitu ya. Dan tadi bagus banget yang Bro Albert mention mengenai kita harus mikir juga ya, maksudnya tujuan awal kitanya ini mau apa nih, investasi kah, long term, atau mungkin cuma trading, swing dan sebagainya, harus ditentukan ya teman-teman ya. Oke, dan tadi bro thank you banget, gue lupa mention, jadi gue setuju banget sama yang lu bilang mengenai ini juga bisa jadi momentum di mana kita mulai bisa cicil kali ya saham-saham yang berfundamental bagus itu ya. Memang dengan keadaan market sekarang kan ada beberapa saham bagus fundamental yang harganya mungkin bisa dibilang terdiskon begitu kan. Dan gue suka banget lu bilang bahasanya cicil gitu. Jadi memang kita juga nggak tahu nih apakah dia masih bisa lebih turun lagi begitu kan. Jadi dengan cara nyicil kita masih bisa nyiapin peluru lah ya bro ya, bisa dibilang ya istilahnya, betul. untuk ambil lagi Ya. di harganya di bawah begitu kan. Oke. Ini teman-teman aku mau ingetin ya, kalau misalkan ada yang ketinggalan, ini IG-nya tetap di save. Jadi jangan khawatir ya, jawaban-jawabannya dari Bro Albert ini kalian bisa dapetin fullnya ya di Instagram Sukor. Oke, kita lanjut lagi. Ada yang nanya Inco nih bro. Inco. Oke. Baik, jadi kalau Inco ini saya terakhir lihat bahwa Inco kan sedang ada mau negosiasi ya. Itu makanya sahamnya tuh dari berapa ya? Dari 7 ribuan lebih, sekarang sisa 4.700-an kan. Ya. Jadi ini terjadi koreksi seperti ini memang karena di sektor realnya atau di dunia bisnisnya mereka sedang ada negotiation ya antar pengalihan ini. Jadi kalau menurut saya mau masukin kau tunggu ini udah selesai, mereka sudah clear mau seperti apa baru teman-teman beli, itu akan lebih aman. Jadi tunggu sudah pasti dulu nih. Nanti kalau misalkan tiba-tiba ada mendadak di pertengahan mandek atau masalah, contoh ya, nah itu kan bisa saja market kaget turun lagi, kita nggak tahu. Jadi daripada teman-teman berspekulasi, mending tunggu sudah selesai clear baru teman-teman beli. Kalau memang sudah selesai transaksinya, Inco itu juga salah satu perusahaan yang layak untuk di hold jangka panjang karena bisnis modelnya kan cukup menjanjikan.